PhD saya di bidang sosiologi pengetahuan. Wah, luar biasa. Dari mana? NUS, National NUS. University of Singapore. Okay. Tiap pemerintahan pasti berupaya memproduksi itu. Pasti berupaya untuk bisa mengontrol pikiran orang. Nah, di era Jokowi ini kemudian saya mencoba memetakan mitos apa aja sih yang dicoba mereka gunakan untuk kemudian melanggengkan 10 tahun kekuasaan mereka dan kemudian nanti melanjutkan. What is mitos? What is myth? Yeah. Ternyata itu adalah legendary story atau segala sesuatu yang dipercaya masyarakat itu benar, tapi sebetulnya tidak benar. Yes. Nah, mitos Pak Jokowi bahwa dia adalah orang baik. Apa benar dia tidak baik? Saya menggunakan ukuran baik dan tidak baik itu dalam koridor kenegaraan. Yeah. Bagaimana seseorang tidak menyalahgunakan kekuasaan, bagaimana seseorang taat hukum, bagaimana seorang presiden itu betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Nah, di sini saya melihat Pak Jokowi jauh dari sisi baik sebagai presiden yang punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Nah, dan itu terbukti sebenarnya dari apa yang terjadi selama ini. Nah, masalahnya mitos bahwa Pak Jokowi orang baik itu sudah terlanjur ditanamkan sejak jauh-jauh hari. Bagaimana itu tadi sosok yang sederhana. Sederhana, dia masuk ke dalam gorong-gorong, dia melakukan belusuan, turun ke masyarakat. Makanya saya ini juga sebenarnya ingin meruntuhkan kecenderungan orang untuk melihat orang dari bungkus. Mitos sederhana misalnya. Sebenarnya kita nggak harus milih pemimpin sederhana. Dan kalau soal mitos kesederhanaan Pak Jokowi, saya pun bisa mempertanyakan loh. Apakah ketika Bu Iriana pakai Chanel itu sederhana? Chanel, ya. Nah, apakah kalau dia pakai Dior juga lalu kita kan tahu ya brand-brand itu harganya berapa? Itu bukan simbol kesederhanaan. Tapi sebenarnya kalau kita punya kemampuan membeli barang-barang itu kan boleh-boleh aja. Tidak ada yang salah dengan membeli barang-barang itu. Yang salah adalah ketika branding sederhana dilekatkan, branding bahwa kita orang yang seolah-olah wong cilik, tapi kemudian berlawanan dengan kenyataannya. Nah, berarti kan ada yang salah di situ. Belum lagi yang tentang baik, definisi baik yang lain itu, bahwa dia pekerja keras, kerja, masuk gorong-gorong. Termasuk yang paling utama adalah citra yang selalu dilekatkan soal anaknya berprofesi sebagai penjual martabak dan penjual pisang goreng. Itu kan sederhana. Ternyata nggak jualan juga kan sekarang kan sudah tidak jadi penjual martabak dan sudah tidak jadi penjual pisang goreng. Jadi semua yang ditempelkan itu ternyata bukan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini yang harus kita bongkar.